Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ye Donghae gelisah. Niat membunuh tukang daging tua itu seperti tanah longsor dan tsunami, menguncinya dengan kuat. Pada saat itu, kulit kepalanya mati rasa, kulitnya kesemutan, dan dia merasakan bahaya yang fatal. Potong! Ye Donghae berteriak keras, dan tiba-tiba pedang perak muncul, seperti Ruo Yao yang menentang naga es, dengan hukum Profon Wei, menerobos udara dan menebas. Ada alam nether yang misterius, seberapa menakutkan kekuatan itu? Karakter di kerajaan semua mundur dengan ngeri dan bersembunyi di bawah kekuatan terlarang aula leluhur. Dan semua kaisar itu mendesak Taoisme mereka sendiri untuk mengimbangi pengaruh kekuatan yang mengerikan itu. Tapi tukang daging tua itu tidak menghindar, dia mendengus dingin, dan menamparnya. Dentang! Pedang perak itu menjerit keras, dihancurkan dan terbang keluar, bergoyang dalam kehampaan, seolah-olah mabuk, dan ledakan memekakkan telinga bergema tanpa henti. Wajah Ye Donghae tiba-tiba berubah. Berlututlah! Tukang daging tua itu mengangkat telapak tangannya dengan pancaran darah yang menakutkan. Kesombongan yang mendominasi dan ganas membuat Jiang Yingliu, Huang Yuanxiu, Yue Si dan yang lainnya di kejauhan diam-diam terkejut. Di mata mereka, lelaki tua yang telah tertidur di menara Xiangyun selama beberapa tahun ini sekarang sama menakutkannya dengan iblis di dunia yang kacau. Hanya Suyi yang tenang. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, tukang daging tua itu adalah kaisar roh pembantaian darah di kedalaman lautan kepahitan. Karakter realem nether mendalam biasa saja tidak cukup untuk ditonton. Aktif! Mata Ye Donghae terbelalak, dan dia berteriak. Di api penyucian, lentera teratai ilusi bersinar sendirian, berubah menjadi hantu-hantu berbentuk ular. Ular terlarang. Diwarisi oleh klan ular hantu, dikabarkan bahwa itu diubah oleh kekuatan bawaan dari binatang roh asli kuno, naga lilin. Lentera teratai di api penyucian ungu melambangkan mata naga lilin. Jika Ye Donghae tidak merasakan bahaya yang fatal, Ye Donghae tidak akan menggunakan metode ini dengan mudah, karena kekuatan gaib dan metode rahasia seperti itu akan menghabiskan terlalu banyak jiwanya. Sudah terlambat. Boom! Tangan besar tukang daging tua itu terbanting. Pada saat itu, seperti matahari berwarna darah bertabrakan dengan api penyucian ungu, memicu semburan kehancuran yang mengerikan. Seluruh aula leluhur bergetar hebat. Kursi, meja, kursi, perabotan, dan barang-barang lainnya di aula semuanya hancur dan musnah. Bahkan kekuatan penahan di sekitar aula tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, mengejutkan mereka yang terlindung di bawah pengekangan, ekspresi mereka berubah ngeri, dan keringat dingin keluar dari punggung mereka. Di mata para tokoh kerajaan itu, kamu bisa melihat. Tidak dapat menekan kekuatan yang menakutkan, itu meledak berkeping-keping. Dalam cahaya dan hujan, Ye Donghae, yang tidak dapat melarikan diri, langsung ditekan ke tanah. Boom! Tanah bergetar, Ye Donghae membanting lututnya ke tanah dan batuk darah dari bibirnya. Wajah tuanya tiba-tiba berubah pucat dan transparan, dan matanya terbelalak. Asap dan debu memenuhi aula, dan aula itu berantakan. Gas! Suasananya sunyi senyap. Semua orang terbelalak, tercengang, dan hati serta kantong empedunya bergetar. Dengan satu pukulan, Ye Donghae di tahap awal Xuan Yujing ditekan. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Siapa orang ini? Mengapa dia begitu kuat? Wajah Yue Si berubah. Dia adalah kepala sesepuh dari Istana Ilahi Huo Zhao, dan dia juga merupakan wilayah Xuan Yu. Melihat Jiang Yingliu, Huang Yuanxiu, dan lainnya, mereka semua berubah. Di mata mereka, tukang daging tua saat ini hanyalah iblis dunia, dan aura pembunuh yang mematikan menyelimuti tubuhnya, yang lebih tidak menyesal daripada kekuatan tertinggi di Great Wilderness di Mendao. Senior itu, apakah dia sangat kuat? Gadis dengan rok tinta bergumam dalam hatinya. Lihatlah orang-orang tua dari klan ular hantu. Apakah mereka berasal dari urat utama atau cabang? Mereka kaget dan linglung, dan mereka lamban di sana. Ini adalah wilayah mereka, wilayah terlarang klan mereka, ditutupi dengan arai 10.000 bintang pembunuh surga.
Tapi tetua ketiga, Ye Donghe, masih kalah. Dalam satu gerakan, hasil seperti itu tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Meskipun Lao Su mengatakan bahwa dia tidak pernah menerobos dalam 36.000 tahun, dia juga tidak benar-benar bergerak, tapi bukan bajingan tua sepertimu yang bisa bersaing. Tukang daging tua itu berkata dengan dingin, jika bukan karena instruksi putramu untuk menangkapmu hidup-hidup, mengapa aku harus mengganggumu? Tamparan ini akan membunuhmu. Sikap menghina itu membuat hati semua orang di arena kembali bergejolak. Ye Donghe, yang berlutut di tanah, sudah malu dan marah. Sebagai penatua tertinggi dari klan ular hantu, tidak diragukan lagi terlalu memalukan untuk ditekan ke tanah dengan satu telapak tangan dalam tampilan penuh. Terlalu berlebihan bagi yang mulia untuk menghina klan ular hantuku seperti ini. Seorang lelaki tua dari klan ular hantu berkata dengan marah. Suara itu masih bergema, dan dia menamparnya dari udara. Boom! Pukulan ini membuat orang-orang tua suku hantu dan ular ketakutan dengan wajah pucat dan panik. Oke, ada keluhan dan hutang, dan membunuh orang-orang yang tidak sedap dipandang itu tidak akan membantu. Suyi berkata dengan tenang. Tukang daging tua itu mengangguk dan berkata, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, nak. Dalam satu kalimat, suasana hati orang-orang yang hadir menjadi sangat rumit. Sungguh tukang daging tua yang galak dan menakutkan, tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa dia menghormati seorang pria muda di alam roda roh? Pada saat inilah Ye Zishan dan gadis berbaju tinta akhirnya menyadari secara mendalam dari mana kepercayaan diri Suyi berasal. Hati Yue Si sangat rumit. Dia tidak tahan dengan penganiayaan Suyi sebelumnya, dan membujuk Suyi untuk menundukkan kepalanya. Namun kini ia menyadari betapa konyolnya tindakannya saat itu. Sekarang giliranmu. Mata Suyi tiba-tiba beralih ke Jiang Yingliu, Huang Yuanxiu dan yang lainnya, kali ini perselisihan internal klan ular hantu tidak ada hubungannya denganmu. Konspirasi untuk apa? Ekspresi Jiang Yingliu tidak menentu. Situasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga dia juga menyadari bahwa itu tidak baik. Kuncinya adalah Ye Donghe dikalahkan begitu parah sehingga bahkan para penjaga dan formasi terlarang dari klan ular hantu tidak berguna di depan Suyi dan tukang daging tua itu. Semua ini membuat Jiang Yingliu frustrasi karena situasinya sudah berakhir. Saya diundang untuk menonton upacara hari ini, bagaimana mungkin saya ingin merencanakan sesuatu? Anak muda, kata-kata Anda berdarah. Huang Yuanxiu mendengus. Pada titik ini, dia sangat tenang dan tidak takut. Karena di belakangnya berdiri Suan Huang Jiange, dan di atasnya adalah Liga Suanjun. Darah. Suyi tersenyum dan berkata kepada tukang daging tua, aku serahkan padamu. Ini, kau tidak perlu menangkapnya hidup-hidup. Bagus. Tukang daging tua setuju untuk membersihkan karakter di tahap akhir dari Rana Xuanzao, sama sekali tidak di matanya. Huang Yuanxiu tercengang dan berkata tidak percaya. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Boom! Tukang daging tua itu sama sekali tidak mempedulikannya, dan menamparnya ke langit. Huang Yuanxiu benar-benar berubah warna. Menghancurkan kepalanya, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang di dunia ini tidak akan berani mengambil Suan Huang Jiange dan Liga Suanjun di mata mereka. Sayangnya, dia terlambat menyadarinya. Menghadapi telapak tangan ini, Huang Yuanxiu, yang memiliki kultivasi dari realem Xuanzao, jelas terlihat sangat tak tertahankan. Ini benar-benar menghancurkan alam dan kekuatan kultivasi. Bagaimanapun, kesenjangan antara tahap tengah Xuan Yujing dan tahap selanjutnya dari Xuan Zaojing terlalu besar. Bahkan Ye Donghe di hari-hari awal alam neter mendalam ditekan oleh satu telapak tangan, apalagi Huang Yuanxiu. Wow, gelombang. Hujan darah. Aula itu sunyi senyap, semua orang tercengang, dan seluruh tubuh kedinginan. Di depannya, itu hanya nama saja. Dengan kata lain, tidak peduli Liga Suan Huang Jiange atau Suanjun, tidak ada ancaman sama sekali. Ye Donghe, yang ditekan ke tanah, juga sangat terstimulasi, dan wajahnya pucat pasi. Awalnya, dia juga berharap Jiang Yingliu dan Huang Yuanxiu akan maju dan membantunya membalikkan keadaan. Tapi sekarang, dengan terbunuhnya Huang Yuanxiu,
Ye Donghe hanya memiliki rasa putus asa dan ketidakberdayaan yang dalam di hatinya. Pada saat itulah wajah Jiang Yingliu pucat dan hilang. Dia juga menyadarinya. Di masa lalu, bahkan jika dia hanya berada di tahap tengah alam Xuanzao, dia dihormati kemanapun dia pergi berdasarkan statusnya sebagai murid Fima. 3 poin yang sopan, mudah tidak berani memprovokasi. Karena itu, dia sangat percaya diri dan tidak takut sebelumnya. Namun, di depan Suyi dan tukang daging tua, identitas dan latar belakang yang dia andalkan semuanya tidak berguna. Sekarang, bolehkah mengatakan niatmu? Suyi memandang Jiang Yingliu. Ketika dia pertama kali tiba di aula leluhur, ekspresi Suyi sangat acuh tak acuh. Dan sekarang, dengan keadaan yang terbalik, ekspresinya masih polos seperti dulu, tidak arogan atau terburu-buru, dan tenang. Hanya pada saat ini, tidak ada orang yang berani meremehkannya, seorang pemuda di alam roda roh. Jiang Yingliu mengambil napas dalam-dalam, matanya bersinar seperti listrik, memandang Suyi, dan berkata, di bawah sekte surgawi Gua Taixuan, tidak pernah ada orang yang serakah akan kehidupan dan takut mati, tidak pernah sebelumnya, sekarang dan di masa depan. Miliki. Suyi tercengang, dan riak muncul di hatinya. Suara Jiang Yingliu masih bergema, dan sosoknya tiba-tiba melintas, seolah-olah dalam sekejap, membunuh Suyi. Jarak antara dia dan Suyi hanya kurang dari 10 meter, dan dia cukup percaya diri untuk menangkapnya dalam satu gerakan. Jiang Yingliu membuat gerakan tiba-tiba, mengejutkan semua orang. Tukang daging tua mau tidak mau mencibir, menyerbu monster tua Su. Ini hanya mencari kematian. Pada saat ini, di hadapan Jiang Yingliu, yang tiba-tiba membunuhnya, mata Suyi sedalam sumur kuno, dan ada gelombang fluktuasi. Karena aura kekuatan Jiang Yingliu dan warisan kendo yang dia gunakan saat ini, dia terlalu familiar. Familiar dengannya, dia tahu bagaimana menyelesaikannya bahkan tanpa berpikir. Saya melihat Suyi berdiri diam, telapak tangannya seperti pedang menghantam udara. Rasanya seperti tengah danau yang tenang, yang dihancurkan oleh batu besar dari langit, memicu lautan badai. Sosok pembunuh Jiang Yingliu tiba-tiba bergetar. Kemudian, kekuatan jalan di tubuhnya bergetar seperti bola yang ditusuk kerucut tajam, membuatnya terhuyung dan mundur beberapa langkah. Wajahnya yang cantik berubah total, dan dia kehilangan suaranya, bagaimana mungkin? Suaranya luar biasa. Tembakan ini tampaknya sederhana, tetapi pada saat dia tidak dapat ditembakkan, itu mengenai titik terlemah dari kekuatan daunnya, seperti memukul ular 7 inci, memukul titik kunci. Bagaimana ini bisa membuat Jiang Yingliu tidak terkejut? Ini pertama kalinya dia menghadapi situasi yang luar biasa. Dan semua yang hadir kaget dan speechless melihat pemandangan ini. Sebelumnya, ketika Suyi membunuh Kaisar Ye Jing dengan satu pedang, itu luar biasa. Pada saat ini, ia mengalahkan Jiang Yingliu, seorang murid Fima, dengan satu pukulan, yang membuat orang hampir terpana. Benar-benar tidak terbayangkan, bagaimana mungkin seorang kultivator di alam roda roh memiliki sarana yang menantang surga. Hanya dapat dikatakan bahwa warisan kendo Anda tidak dapat mengontrol warisan kendo semacam ini. Suyi berbisik pelan, sedikit kecewa. Hanya beberapa kata, tetapi Jiang Yingliu tampaknya sangat terstimulasi, dan jarang kehilangan kendali, mengatakan, saya tidak percaya. 10 kitab suci Tao tingkat kaisar teratas di dunia. Di antaranya, tidak hanya rahasia kultivasi lengkap dari alam besar, tetapi juga warisan kendo yang sesuai dengannya. Dengan warisan ini, Jiang Yingliu telah mencapai reputasi besar di dunia liar, bahkan kaisar dari alam yang sama, hanya sedikit orang yang menjadi lawannya. Tapi sekarang, seorang pria muda di alam roda roh mengatakan bahwa dia tidak layak untuk Xuanzu Lingji Sutra, bagaimana dia bisa menanggungnya? Jiang Yingliu menembak lagi, mengangkat tangannya yang polos, memulai pelatihan ki pedang yang mempesona dan tak tertandingi, yang tampaknya memiliki hukum Dao yang tak berujung dan misterius yang disimpulkan di dalamnya, kekuasaan tidak terbatas. Jian Fuyao Guang, saat kamu melihat pedang ini, Suyi semakin merasa kecewa. Di antara keturunan dari kehidupan sebelumnya, hanya murid King Tang yang lebih muda,
yang memenangkan biografi sebenarnya dari Xuan Su Lingji Sutra, yang membudidayakan Taois Tibet tertinggi ini ke puncak tingkat keunggulan. Suyi dengan jelas ingat bahwa King Tang secara khusus bertanya kepadanya tentang misteri trik pedang mengambang Yao Guang. Saat itu, dia hanya memberi sedikit nasihat. King Tang tidak hanya sepenuhnya memahami misteri trik ini, tetapi juga atas dasar ini, dia membuka jalan lain dan membuat perubahan baru. Bakat kendo semacam itu membuat Suyi juga kagum. Waktu telah berubah, dan pada saat ini, ketika Jiang Yingliu menunjukkan pedang ini, kekecewaan batin Suyi dapat dibayangkan. Namun, dia tidak lambat. Suyi tidak bisa tidak terkejut. Pada saat ini, Jiang Yingliu menghela nafas panjang dan berkata, "Rekan Taois, situasinya sudah berakhir, tidak peduli apakah ada bukti atau tidak, kali ini Anda dan saya tidak akan pernah melarikan diri." Setelah jeda, dia berkata dengan tenang, "Tapi aku tidak menyesalinya, dan kurasa aku tidak salah. Pertemuan klan hantu hari ini klan ular, selama pemimpin klan baru terpilih, kerusuhan sipil di klan dapat dipadamkan. Saya percaya inilah yang ingin dilihat oleh setiap anggota klan ular hantu." Ini sama saja dengan mengakui apa yang dikatakan Siang Tian. Bibir Ye Donghe bergetar dan dia terdiam. Sesepuh suku ular hantu ketakutan dan marah. Suyi berkata, "Lalu apa yang kamu rencanakan?" Jiang Yingliu terdiam sesaat, lalu berkata, "Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengambil pedang milik leluhur sekteku dari klan ular hantu." Suyi tertegun sejenak, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wanita ini datang untuk pedangnya, hati surga 3 inci. Orang-orang di aula tercengang, dan banyak orang bingung. Bagaimana pedang patriarkmu bisa menjadi milik klan ular hantuku? Gadis dengan rok tinta mau tak mau berkata. Jiang Yingliu berkata dengan tenang, "Anda tidak tahu, bukan berarti masalah ini tidak ada, atau identitas Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Terlebih lagi, jika bukan demi mendapatkan kembali pedang leluhur, mengapa saya harus campur tangan dalam urusan klan ular hantu Anda?" Pada saat ini, tukang daging tua mau tidak mau terkejut, dan dia tidak menyangka Suyi telah meninggalkan pedangnya di klan ular hantu ini. "Paman, apakah ini benar?" Ye Zishan melihat ke arah sungai Yedong. Ye Donghe tampak cemberut, dan berkata dengan suara rendah, "Ya, di klan ular hantu kami, hanya leluhur Ye Yu dan aku yang tahu rahasia ini. Menurut Ye, apa yang Patriark Yu katakan di awal adalah bahwa pedang itu ditinggalkan oleh ahli pedang Xuan Jun, dan untuk sementara disimpan oleh klan kita. Terjadi keributan di lapangan, dan terjadi keributan. Ini tidak diragukan lagi merupakan rahasia yang mengejutkan bagi para tetua klan ular hantu, yang membuat mereka tiba-tiba menyadari bahwa dalam hal memilih patriark baru hari ini, yang asli lain rahasia." Dan Suyi akhirnya mengerti. Awalnya, dia berspekulasi bahwa Jiang Yingliu mungkin akan pergi ke tanah terlarang klan hantu ular. Di klan ular hantu, hanya patriark yang memenuhi syarat untuk memasuki area terlarang istana leluhur, dan dia perlu mengumpulkan keempat segel giok leluhur. Inilah sebabnya Jiang Yingliu akan bergabung dengan Ye Donghe. Namun, Suyi hanya berspekulasi tentang hal ini sebelumnya, dan baru sekarang dia tahu bahwa tujuan utama Jiang Yingliu adalah memiliki hati 3 inci. "Apakah tuanmu, Fima, yang menyuruhmu melakukan ini?" Suyi bertanya. Jiang Yingliu tertegun sejenak, dan berkata, "Sebagai keturunan Taixuan Dongtian, karena saya tahu rahasia ini, saya secara alami akan menemukan cara untuk membantu sekte membawanya kembali." Pedang patriark. Suyi mengerutkan kening, menilai bahwa ini adalah tindakan pribadi Jiang Yingliu. Pada saat ini, ada suara keras di luar aula, diikuti oleh suara yang dalam dan seperti besi ke dalam aula. "Tikus macam apa, berani datang ke wilayah klan ular hantuku?" Suara itu masih bergema, dan sosok ramping, seperti dewa yang mempesona, menyapu aula leluhur. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.